yang sering mampir di postingan warga plus 62. Minum jamu, makan nangka, lihat kamu langsung kusuka. Oke, kita lanjut ya guys. Film berawal dari sebuah keluarga yang sedang berbincang-bincang di meja makan. Di sana terlihat si ayah yang bernama Tanaka yang sedang menasihati putri sematawayangnya yang bernama Mishima. Ada pula ibunya Mishima yang bernama Hinata. Tanaka ini sedang menasehati anaknya agar ia bisa cepat-cepat menikah mengingat umur Hima yang sudah 27 tahun. Hima pun mengatakan jika ia memang sudah mempunyai pasangan, namun pasangannya tersebut belum mempunyai pekerjaan yang tetap, dan ia meminta waktu untuk bisa mencari pekerjaan dahulu. Tanaka yang mendengar hal itu pun menyarankan Hima untuk mencari pasangan yang lain, yang bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan Hima nantinya. Dan kebetulan, esok hari akan datang anak dari sahabat sang ayah, yang akan berkunjung ke sana. Dan si ayah pun bermaksud untuk menjodohkannya dengan Hima. どういうことって、父さんの会社の知り合いが日本の文化を勉強したいって言うから、だったらうちに泊まればいいって。Hima yang mendengar rencana si ayah pun hanya bisa tersenyum sambil melamun, memikirkan nasib kekasihnya jika si ayah tetap ingin menjodohkan dirinya. あかりが無理だって言うんだったら断るよ。いやー、無理ってわけじゃないけど。なら決まりだな。これからはインターナショナルだからな。違う文化の人と交流を持たないとな。あかりもそうだ、英会話とか勉強になるぞ。そうだね。確かにね。いいだろ。大丈夫かな。何が？あんまこういう機会ないじゃん。だろ？だからだよ。だからなんだよ。いい機会かもしれない。な。Kemudian di keesokan harinya, terlihat pria tinggi besar yang sedang berjalan menuju rumah Pak Tanaka. Kemudian scene pun berpindah, yang dimana akhirnya pria yang akan dijodohkan dengan Hima pun sudah sampai. Di sana si pria pun disambut baik oleh Pak Tanaka dan keluarganya. Pria ini bernama Michael. Ia adalah pemilik ular kasur paling berbisa di Jepang. Karena racun ular kasurnya bisa membuat wanita bengkak selama 9 bulan lamanya. Di sana, Pak Tanaka pun langsung memperkenalkan putrinya kepada Michael. Lalu setelah berbasa-basi sedikit, Michael pun kemudian diajak masuk oleh Pak Tanaka agar Michael bisa beristirahat terlebih dahulu. Lalu di sore harinya, Michael ini terlihat baru selesai mandi dan sedang mengeringkan tubuhnya. Namun, tiba-tiba Hima ini membuka pintu yang membuat ia sangat kaget karena melihat barang keramat milik Michael yang besarnya luar biasa. Hima yang merasa malu pun terlihat sedikit melamun dan langsung pergi dari sana. Kemudian di malam harinya, Michael pun dijamu oleh Pak Tanaka bersama keluarganya. Ia pun dihidangkan dengan berbagai makanan khas Jepang. Dan tak lupa, mereka pun minum-minum bersama untuk merayakan kedatangan Michael.
Namun karena kebanyakan minum, terlihat Hima yang sudah tak sadarkan diri di atas meja. Dan bukan hanya Hima, Tanaka pun terlihat mulai lupa diri dan sempoyongan di sana. Karena dirasa kepala sudah berat, Tanaka pun meminta izin kepada Mikel dan pergi ke kamarnya. Is it okay? ちょっと飲みすぎでしょ。大丈夫 Okay, No problem. 頑張って。 Lalu setelah Tanaka dan sang istri masuk ke kamarnya, Michael pun mencoba membangunkan Hima dan menyuruhnya untuk pindah tidur di kamar. You want some water? Water. Mizu? You want some water? たけしさんは？ Oh, お父さんとお母さんは？ so boyfriend, 彼氏? He went home. 帰る? 帰った? Yeah, 明日仕事. あ And, yeah, mother. Kemudian Hima pun terlihat bangun dari kursinya dan berjalan menuju kamar tidurnya. Mikel yang melihat kondisi Hima yang setengah sadar pun berniat ingin membantunya. Dan benar saja, baru beberapa langkah Hima ini terlihat akan jatuh. Namun untungnya ada Michael yang langsung menahannya. Karena dirasa kondisi Hima yang sudah parah, Michael pun menyuruh Hima untuk tidur di sofa saja. You want to sit up? Namun bagongnya, entah kenapa, Michael ini malah terlihat seperti menggoda Hima di sana. Hima yang setengah sadar pun sempat mencoba menolak hal itu. Namun apalah daya, malang tak bisa dicegah ketika Michael mengeluarkan senjata pusakanya yang membuat Hima tak berdaya dan hanya bisa menangis sambil merasakan senjata pusaka yang super besar milik Mikel. Scene pun kembali berpindah. Pada pagi harinya, saat akan sarapan, Hima ini terlihat melamun dan memikirkan kejadian semalam, yang dimana gua sempitnya kini telah menjadi lebar akibat senjata pusaka milik Michael yang memaksa masuk ke dalam gua pink milik Hima. どんな顔をすれば？あ、ごめん。 Kemudian, ketika Hima sedang mandi, di luar terlihat Mikel yang datang mendekat ke sana. Di sana, bagongnya Mikel ini malah menciumi bungkusan bapau imut milik Hima, yang membuatnya langsung memuncak dan langsung masuk ke kamar mandi. Lalu di malam harinya, saat Hima sedang melamun sendiri di kamar, tiba-tiba Mikel ini datang menghampiri dirinya. Di sana, Michael ini beralasan jika ia hanya ingin ngobrol dengan Hima. Kino. Takashi-san, ateta. Namun di tengah obrolan, Michael ini kembali terlihat curi-curi pandang ke bagian gua sempit milik Hima. Dan pada akhirnya, Michael pun sekali lagi mengajak Hima untuk beradu mekanik kembali dengannya. Kemudian scene pun kembali berpindah. Pada keesokan harinya saat Hima sedang memasak wortel, tiba-tiba ia malah teringat dengan wortel besar milik Michael yang membuat dirinya menjadi sedikit memuncak. Lalu dengan tanpa sadar, Hima ini malah mengemut-ngemut wortel tersebut sambil membayangkan barang keramat milik Michael. Dan ternyata, Hima ini sudah mulai ketagihan dengan ular kasur milik Michael. Hima pun dengan sadar dan tanpa paksaan, terlihat mendatangi Michael di kamarnya. Di sana, Hima pun mengungkapkan perasaannya kepada Michael, dan ingin beradu mekanik kembali dengannya. Michael yang mendengar hal itu pun menjadi sangat bahagia, dan langsung memulai permainan. Lalu 1 minggu setelah kejadian itu, dan Michael yang sudah kembali ke negaranya, membuat Hima sedikit galau, dan selalu melamun, memikirkan ular kasur milik Michael. たくさんさ、なんかいろいろあるみたいけどさ、どこ行く？あかり、聞いてる？いやいや、今度の旅行だよ。なんかたくさんほら、いろいろね。Bahkan ketika sang pacar mengajaknya ngobrol, ia tidak mendengarkan, dan malah terus melamun.
ちも Kemudian tiba-tiba Hima ini mendapatkan pesan dari Michael yang membuat Hima menjadi bahagia kembali. あかりどうしたのどうしたのうん、なんでもない。あは